2014 sudah muncul dan waktunya sudah digelar. Udah Sirul Asrar akhirnya kalau buka tidak hanya secara forum tapi juga secara medsos. Lah, ini kemanfaatan bagi seluruh umat. Apakah perkara-perkara pengetahuan, pengamalan atau sesuatu yang dihadapkan Allah ketika saat si salik suluk menuju wusul Allah itu halusinasi atau hal-hal yang lain? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai barometer, dicatat ya, sebagai barometer, apakah ini halusinasi, apakah ini jebakan, apakah ini adalah memperkuat ketauhidan Anda yang dihadapkan Allah? Jawabannya ada di pertama. Barang siapa yang katanya melakukan suluk tanpa dibekali dengan adzikru bisiril asrar untuk menuju fana'u dzikri, dan atau belum dikenalkan tauhid la ilaha illa anta wa ana, maka mereka saya pastikan akan terjebak di dalam nafsunya sendiri di makom mukasyafah. Ini pasti. Satu. Kedua, manakala si ruh atau si salik yang katanya melakukan satu perjalanan fitrah yang disebut kholwat atau uzlah atau zuhud, dia di tengah jalan Allah kasih perkara-perkara, alamat-alamat, tanda-tanda yang menjadikan hati ini tatmainul qulub, maka ketahuilah bahwasanya Anda akan dibentur-benturkan Allah, akan difisik Allah, yang maksud dan tujuannya untuk memperkuat makrifat hatimu pada Allah. Bukan itu halusinasi, bukan itu tujuan cobaan untuk menghempaskan kau dari tujuanmu. Enggak, justru itu adalah penyedap rasa. Paham? Ketika saat hari pertama, kedua dan selanjutnya mereka yang ruh itu sudah dibekali terkait masalah adzikru sirul asrar dan dia konsisten memegangnya, saya tidak akan pernah khawatir kalau Anda akan terjebak di dalam alam mukasyafah. Enggak, justru Allah akan tetap membimbingmu untuk sampai di makom musyahadah. Ingat sejarah baginda Rasul, mengapa didatangkannya akal sebagai pemahaman ilmu yang berbentuk malaikat muqarrabin. Yang kedua, dihadapkan nafsu yang berbentuk buruk. Gambarnya mengapa itu adalah kuda, karena itu adalah nafsu hayawan. Tapi ketika tatkala sudah babus salam, lawang pintu keselamatan, di situ harus ditinggalkannya. Tapi sebelum beliau memarkirkan keduanya antara akal dengan nafsu, sebelumnya panjenengan beliau Nabi Muhammad dihadapkan beberapa kali alam mukasyafah. Di dalamnya adalah alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Alam malakut adalah alam di mana dipenuhi oleh para malaikat. Alam jabarut dipenuhi oleh mereka-mereka yang sifatnya itu adalah bisa iblis, bisa jin dan lain sebagainya. Kemudian dimasukkanlah dalam alam lahut, di mana kau ditemukan para kekasih Allah, baik dari unsur anbiya, para nabi, atau wal mursalin, para utusan Allah, para rasul, ataukah pada kekasih Allah dari unsur aulia, para kekasih Allah, atau tabi'in as-solihin, ditemukan di situ. Saya tidak akan khawatir. Karena apa? Karena Anda konsekuensi memegang sirul asrar. Fungsi daripada sirul asrar walaupun tidak diucap akan menghujamkan terhadap ruhmu untuk beriman hanya pada Allah, yang Allah bukan lambang, yang Allah bukan lafat, yang Allah bukan sifat,
yang Allah bukan asma, yang Allah bukan af'al, yang Allah bukan zat. Apa itu? Sesuatu yang laisa kamislihi syai'un. Barulah Anda akan sampai di musyahadah situ. Efek daripada petunjuk-petunjuk Allah yang dihadapkan terhadap diri jenengan, pastilah hatimu akan damai, pastilah hatimu akan tetap akan terus dan terus untuk sampai perjalananmu di makom jam'i, makom yang mentok itu adalah makom musyahadah. Jadi saran saya, jangan kau tinggalkan semua itu. Lakukan hal itu sesuai pedoman apa yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi yang tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Itu kita lakukan, itu dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya ketika saat jasmani ini sudah free dari kesibukan urusan dunia, tetapi juga dilakukan ketika saat jasad ini masih bersenggolan dengan urusan dunia. Tapi satu hal yang kau ingat, apa tuh? Sebelum di titik klimak, ngerti klimak ya? Di titik musyahadah, ingat itu zona yang nafsu tidak akan terima terhadap diri kita. Dia akan tetap menghembuskan bisikannya. Apa itu? Perlu diingat, wa yastahibbunal hayatad dunya. Dia tetap akan menghadapkan kesenangan dunia ini yang mewah, supaya ruh itu bercintanya, merajuk cinta pada Allah itu ngalih menuju cinta pada dunia. Jadi orang semakin kaya dia hadapkan seperti siapa, Syekh Abu Hasan As-Sadili ya, itu dia jasadnya mewah Pak, mewah. Kata siapa? Rasulullah itu melarat, kecilnya lah tapi ketika saat beliau sudah menjadi Rasul, sugih Pak. Yang tertampak kita peninggalannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Iku wis mah gak kena diukur dengan ukuran dunia kuwi. Pertama, si nafsu dalam diri kita menghembuskan bagaimana ruh itu bercinta lagi terhadap selain Allah. Manakala itu kita terbuai alal akhirah, secara otomatis akan meninggalkan perjalanan fitrah jenengan pada Allah. Itu pasti, itu pasti. Tapi saya tidak akan pernah mamang, saya tidak akan pernah khawatir jikalau jenengan perjalanannya suluk itu sudah memegang sirul asrar. Yes. Ingat, walaupun kayaknya saya yang ngasih, kayaknya saya yang menjabarkan, tetapi pada hakikatnya itu adalah Allah mengizini terhadap dirimu untuk membawa tongkatnya baginda Rasul. Itu tongkatnya Rasulullah. Kalau ingin tahu, itu tongkatnya Rasulullah. Makanya aku sering mengatakan, di sana, di sini, kelompok sana, kelompok sini, ngaku-ngaku aku umatnya Rasul, pengikut Rasul. Tetapi kalau dihadapkan tentang ruhaniyah, dia tidak mau menerima ajaran Rasul di titik di zona hakikat makrifat. Menurut saya, iya jenengan itu pengikut Kanjeng Nabi, tapi hanya sepihak. Mung syariati tok, mung jasmani saja, karena kau tidak terasa kalau kau telah terbisiki oleh nafsu dalam dirimu. Entah siapa, terserah. Aku gak nyebut satu persatu. Udah, satu, dua. Nafsu perlu kau ingat ketika saat kau melakukan perjalanan sucimu terhadap Allah, nafsu akan membuat berupaya wa yasudduna an sabilillah, akan memotongmu, akan menghalang-halangimu untuk tidak kau lakukan itu. Apa? Khalwat, untuk tidak kau lakukan. Dengan cara apapun nafsu akan membuat supaya kau tidak melakukan khalwat atau uzlah atau zuhud atau yakfur bitauhud, menghilangkan rasa cinta terhadap selain Allah. Nafsu akan tetap terus menghembuskan bisikannya supaya kita tidak melakukan zikir sirul asr. Kedua, ketiga, apa yang akan dilakukan oleh nafsu pada ruh yang sudah tahu jalannya menuju dan bertemu Allah?
wa yabghunaha iwaja. Bapak Ibu, mereka menginginkan perjalananmu itu mandek tengah dalan, iku alias dibegal, dialihkan condong hatimu yang asalnya kita millata Ibrahim hanif, dilih wa yabghunaha iwaja, yang asalnya kita condong satu titik yaitu Allah, itu dia menginginkan kau tidak sampai di situ. Laksana, saya mau berangkat ke Surabaya, mulai Mojokerto mau ke Surabaya, di situ diperlihatkanlah saya yang namanya kafe Pangku, ngerti? Di Krian ada namanya kafe Pangku, ngerti kafe Pak ya? Kafe itu tempat kita itu mbuh makan-makan tapi diwane bonus pangku. Pangku iki nek diterusno lagune Pangku Purel. berhubung mohon maaf, al-aghyar sudah ada di dalam hatiku, udah lalai tujuan saya ke Surabaya, kadung kepenak Mangku Purel. Lalailah dengan perjalanan saya, perjalanan fitrah saya ke Surabaya. Ya Allah, sana manggil-manggil, halo son, toto endi? Iki macet. Macet perjalanan aku ikrian, masalahnya ada pembangunan apa? Padahal aku Mangku Purel. Manis-manis Pak, omongannya Purli mesti manis. Subhanallah. Dibikinlah yang namanya pupunya asalnya blontang-blontang, dibikin dadi mulus. Ya Allah Pak, awak dhewe wis enom sik umur 70 misalnya. Loh, ngapunten ya. Jasad boleh tua, tapi jiwa muda. Wis ta Pak, nek wis ana gunung, kalau sudah kita di situ susah untuk lari. Apalagi saya nggak punya apa namanya single parent gitu ya. Ngerti single parent? Udah, gombal-gombal mukiyo sing tak omongno, janji-janji palsu dan lain sebagainya. Purele yang ngono manis ngomongnya. Ora tahu jenenge Purel nek wis kadung koyo ngono misuh-misuh ya Kang. Mesti ngomongnya mlebu metu yang mlebu yang wis terkesima. Allah katakan dalam surah itu di akhir ayat dikatakan ulaika fi dhalalim ba'id. Tahukah kamu mereka itu sebetulnya tersesat lebih jauh lagi. Gitu kok ya kau ikuti apa yang dirayukan mereka. Artinya apa Pak? Gini Pak, ketika saat ruh sampai iku mau untuk melakukan perjalanan di dalam menuju dan bertemu Allah, kita dihadapkan satu alam namanya alam mukasyafah, alam di mana penuh dengan karomah. Siapapun Anda manakala tidak membawa bekal sirul asor, saya pastikan keos. Tahu keos? Tahu keos? Cara petik ngono keok nih loh. Kolab. Apa ya bahasane sing lagi gampang dipaham ya? KO, ya wis KO. Gak bisa kau mengalahkan nafsu dalam dirimu. Dan inilah salah satu perkara sebelum beliau Kanjeng Nabi sedo wafat, salah satu kalimat yang keluar dalam beliau, pesan akhir terhadap kita sebagai umat. Apa itu? Besok itu umatku akan dihadapkan satu peperangan yang amat besar. Itulah perang melawan hawa. Wis akeh sing kaone. Subhanallah. Ditampilkanlah sampean kali kula niki urusan-urusan yang menggiurkan yang ada kaitannya dengan karomah, hikmah di dalam alam mukasyafah. Berhubung panjenengan sudah dibekali terhadap kunci untuk kemusyahadah, saya tidak khawatir, saya tetap berhusnudzon, pasti Allah akan menyelamatkan kau. Jikalau tidak, mohon maaf, nek rentetan secara proses lawing sing ngongkon aku, mosok yo aku menengahi. Paham maksudullah? Lah disitulah. Tapi ingat, jangan kau berrobitoh terhadap makhluk, jangan, keliru. Robitoh boleh
itu terjadi ketika saat proses awal perjalanan, tapi tolong hilangkan robitoh terhadap selain Allah. Ngapunten dulur saya yang ada di thariqah, tolong sekali lagi kita diajarkan robitoh oleh mursyid kita. Ketika saat kita suluk, kita hadirkan wajah si mursyid kita, silahkan. Tetapi satu hal, selama disebut sebagai makhluk, itu tidak akan pernah bisa menolong. Oleh sebab itu inilah jawaban robitoh itu di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Itu Kanjeng Nabi langsung, apalagi kita ngono kok ya diunggul-unggulno. Wah yo aku kok ngetut sarunge. Weh. Rumangsamu. Nyun sewu, kalau maksud itu adalah Allah hidup, benar. Tapi kalau hati kita imannya terhadap selain hidup, ya jelas kita tertipu Bapak. Jadi saya tidak, satu sisi tidak akan pernah khawatir terhadap panjenengan ketika suluk sudah memegang sirul asrar. Sehingga mengapa ini tidak dibuka di khayala umum, itu ada berbagai alasan para mursyid ya. Nggih, mohon maaf boleh buka kartu ini. Jadi saya sendiri juga pada waktu itu apa jawabnya para mursyid. Aku biyen yo ngono son, ngono. Kuwi cek ngerti soro, ngono lho. Ya Allah Pak, sorone ya nek sak wulan rong wulan, tahunan. Lah iki nek umpama kita itu mau putus asa, ya wis ditinggalno gledak pun. Wis ben gak kaya ngono, wis ben kula dhewe sing dadi korban, jenengan ben penak. Karena apa? 2014 sudah muncul dan waktunya sudah digelar. Udah sirul asr akhirnya kula buka tidak hanya secara forum tapi juga secara medsos. Lah ini kemanfaatan bagi seluruh umat baik yang ada di thariqah manapun, manakala belum diajarkan para mursyid tentang adzikru bisiril asrar, bisa kau jadikan sebagai pertimbangan muqabbalah atau referensi tentang dzikir sirul asrar. Sekarang aku bertanya jawaban dengan hatimu, sama apa ndak dengan apa yang sudah aku terima selama ini. Ketika saya hanya berwirid atau bermunajat lewat dzikir sir saja, masuk di dalam khofi latifah pitu, apakah Anda sudah sampai ke musyahadah? Jawab ning atimu dhewe dulurku sing ana para thariqah. Sebelum panjenengan menjawab, tak duduno jawaban atas diriku sendiri sampai puluhan tahun gak akan pernah bisa. Yang ku terima adalah karomah. Dengan karomah itu akhirnya ku jadikan sebagai alat untuk mencari ma'isyatu dunia. Ini sangat ironis bagi saya, sehingga pernah aku dadi dukun, ya, dadi dukun, entah disebut dukun cabul, apa tah dukun piye terserah, sing jelas tahu dadi dukun. Tak kok nang wong kene nek gak percaya, muklasan iku tau dukun. Iya bener. Pangan aku duduk sego Pak menyan. Gak mentolo sampean nguasai aku kurung ora patek mangan, tetapi ngombe kuwi cuman kranting deng. Di depan rumah dulu. Kerat-keratan Pak, tamu nek nggawa niku mboten situk ngene kerat-keratan. Ngerti nek badhok aku iku menyan, gak diwenehi sego tapi diwenehi kranting deng. Ya untung ae gak kena ginjal. Untung ae. Masalahnya anak buah ada yang gagal ginjal pada waktu itu. Kemarin itu dia sudah kundur nang Allah gitu. Ya anak sini sendiri ya sudah. Dia masih cokotir Pak, durung rapi. Jadi nggak mau rapi. Tapi untung ketika saat dia sebelum meninggal, dia ngalami kemacetupan yang seperti itu, biarin. Engko nek wayahe waras ya waras, akhirnya ya waras tenan. Makanya kula mboten bingung jenengan seumpama ketika saat ruh itu melakukan perjalanan ke musyahadah di tengah-tengah Allah uji kau menjadi orang majedub, aku gak bingung. Gak bingung nek keluargane takok iki ya napa Gus? Ben jarno. Sampai kapan? Iso uga sampai mati. Lah, mboten mesti ngoten niku. Gusti Allah sendiri yang mengatur. Yang jelas, mengapa saya tidak khawatir? Karena Allah sudah janji.
terhadap kita, hamba yang sudah betul-betul percaya tentang pertemuan terhadap Allah. Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi atau surat yang lainnya, itu pernah saya sampaikan, janji Allah apa? Bertemu. Walaupun itu secara pandangan manusia dia dianggap orang kepet. Tahu orang kepet? Orang kepet itu Pak, wis gak apik belas itu mungguh menungso. Saya tidak khawatir karena yang memperjalankan itu ya Allah sendiri. Apapun itu bentuknya saya harus setuju, sudah. Yang terpenting dia sebelum meninggal dia sudah disampaikan pada Allah, beres pun.